Baik, terima kasih banyak Pak Menko, Profesor Yusril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi pertama tentunya kami di Koalisi Masyarakat Sipil untuk kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Yang pertama ada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Ada juga Network for Democracy and Electoral Integrity, NETGRID. Ada Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, ada juga Pusat Konstitusi Universitas Andalas, ada juga teman dari Koalisi Perempuan Indonesia, ada dari PEMIS Indonesia, ada dari Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan, dan ada juga teman dari Migran Care yang tergabung dalam koalisi kodifikasi, dan satu lagi ada teman dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang tergabung dalam koalisi kodifikasi RUU Pemilu. Pada hari ini berterima kasih sudah diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi kami mengenai situasi dan dinamika politik dalam beberapa waktu ini yang kita ketahui bersama cukup tinggi, dan kami menilai bahwa salah satu sumber persoalannya itu adalah di dalam Undang-Undang Pemilu, di mana Undang-Undang Pemilu adalah sumber dari representasi politik warga yang di dalamnya perlu diperbaiki. Nah, untuk itu pada siang hari ini kami bertemu dengan Pak Menko untuk menyampaikan 15 agenda reformasi pemilu dan juga reformasi partai politik. Yang di dalamnya salah satunya adalah menyegerakan pembahasan undang-undang pemilu dengan usulan yang sebelumnya kita tahu bahwa sejak akhir tahun 2025 ini sudah ada masuk dalam program legislasi nasional prioritas di DPR. Tetapi sampai dengan hari ini kita tahu belum juga kunjung dibahas di DPR. Nah, untuk itu salah satu poin yang kemudian kami usulkan di dalam 15 agenda reformasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik adalah bagaimana pemerintah mengambil alih pembahasannya menjadi usulan dari pemerintah untuk pembahasan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Dan yang kedua, kami menyampaikan juga bagaimana pemerintah bisa membentuk tim yang secara khusus yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan ataupun kelompok minoritas lainnya yang punya fokus perhatian terhadap isu pemilu untuk menyiapkan naskah akademik sekaligus draft undang-undang pemilu yang kemudian ini menjadi usulan pemerintah untuk dibahas. Tentu salah satu tujuannya adalah untuk menghadirkan undang-undang pemilu yang jauh demokratis, yang kemudian jauh lebih adil, dan juga meminimalisir konflik kepentingan di mana kemudian partai politik peserta pemilu menjadi arenanya berkompetisi di dalam undang-undang pemilu tersebut. Dan alhamdulillah tadi kami sudah berdiskusi kurang lebih selama 2 jam bersama Pak Menko, dan kami juga sudah menyampaikan keseluruhan poin-poinnya, termasuk kami juga di Koalisi Kodifikasi RUU Pemilu sudah menyiapkan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu usulan dari masyarakat sipil, dan kami sudah sampaikan ke beliau untuk kemudian ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam penyusunan naskah akademik dan juga Undang-Undang Pemilu yang kami dorong untuk segera dibahas. Selebihnya teman-teman semua, kami menyampaikan juga berbagai agenda perbaikan ke depan, mulai dari desain sistem pemilu, dimensi penegakan hukum, termasuk yang tidak kalah penting adalah soal perbaikan mengenai penyelenggara pemilu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Besar harapan pasca pertemuan ini akan ditindaklanjuti jauh lebih serius oleh pemerintah untuk kemudian bisa memperbaiki desain undang-undang pemilu kita dan juga partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas representasi kita ke depan. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Cek. Tifal dari Kompas TV, mau untuk penegasan dari Bapak Ibu sekalian soal pembahasan tadi. Jadi konkret dari semangat teman-teman untuk merevisi undang-undang itu dalam aspek apa atau dalam unsur apa? Apakah sebatas masalah pelaksanaan atau mungkin ada syarat atau hal lain gitu? Terutama lagi yang paling terbaru ini masalah pemberkasan juga ya dari pembahasan akhir-akhir ini. Walaupun kemudian tadi tim liputan kami di KPU terbaru sudah mendapatkan keterangan bahwa
peraturan yang disebutkan dirahasiakan itu dibatalkan oleh KPU, apakah masalah syarat berkas-berkas itu tetap dianggap sebagai hal krusial juga untuk kemudian diterangkan dalam rancangan 3 undang-undang itu, atau ada hal yang lain sebetulnya, sekaligus juga tanggapan atas pembatalan dari KPU ini? Terima kasih. Ya, dalam menyampaikan usulan rekomendasi mengenai revisi Undang-Undang Pemilu ini memang kami menyampaikan secara komprehensif. Jadi kami melihat Undang-Undang Pemilu dalam 4 aspek sekaligus. Yang pertama adalah desain sistem pemilunya, yang kemudian ini menjadi sumber utama bagaimana representasi politik itu bekerja. Kami mengusulkan ada perbaikan di sana. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting mengenai aktor. Nah, aktor pemilu ini adalah salah satunya penyelenggara, termasuk di dalamnya bagaimana profesionalitas dan independensi dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Yang kami usulkan di dalamnya juga berkaitan dengan perubahan desain rekrutmen dari penyelenggara pemilu yang bisa jauh lebih independen. Dan yang ketiga adalah aspeknya manajemen. Nah, di aspek manajemen inilah berkaitan dengan salah satunya soal transparansi penyelenggaraan tahapan pemilu. Kami menyampaikan di dalam naskah kodifikasi yang kami usul, setiap data yang kemudian dikelola dalam penyelenggaraan tahapan pemilu itu harus dibuka ke publik secara luas. Salah satunya adalah dokumen persyaratan pencalonan tadi. Karena dokumen persyaratan pencalonan ini adalah menjadi rujukan bagi publik untuk melihat rekam jejak dari para kontestan yang kemudian nanti akan menjadi wakil kita di pemerintahan. Maka dari itu penting ini untuk dibuka ke publik. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu kita yang sebelumnya, sebetulnya itu sudah ada asas yang secara tegas di dalam Undang-Undang 7 menjelaskan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas itu adalah asas dari penyelenggara pemilu kita, yang kemudian di dalamnya harus dikedepankan. Tentu memang hal ini terikat dengan berbagai undang-undang lainnya, salah satunya adalah keterbukaan informasi publik dan juga undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, yang sebetulnya dalam konteks ini kami menilai bahwa setiap kontestan yang menjadi peserta pemilu, baik calon anggota legislatif ataupun calon eksekutif, maka sudah sepatutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dibuka ke publik agar kemudian publik bisa mengetahuinya, dan juga ini menjadi bentuk transparansi untuk meningkatkan juga kepercayaan publik terhadap para calon yang kemudian akan berkontestasi. Nah, jadi yang ketiga adalah mengenai aktor, dan yang keempat yang kami usulkan juga di dalam naskah kodifikasi ini adalah berkaitan dengan penegakan hukum pemilunya, yang kami harapkan itu bisa jauh lebih efektif dan juga memberikan rasa keadilan dan bisa menghadirkan pemilu yang berintegritas. Jadi kami menyerahkan secara detail turunan-turunan bagaimana kemudian pasal per pasalnya juga ke Pak Menko, mulai dari buku 1 sampai dengan buku ketiga yang sudah kami publikasikan, dan nanti dalam waktu dekat kita akan mempublikasikan buku keempat mengenai penegakan hukum pemilu dan sanksi pemilu yang nanti akan kami sampaikan kembali juga, seperti itu. Atas dibatalkannya itu oleh KPU, masalah ijazah dirahasiakan, responnya dari teman-teman koalisi gimana? Sudah seharusnya. Kami sudah mengeluarkan rilis. Ya, jadi sebelum KPU membatalkan, kami koalisi sudah mengeluarkan pernyataan sikap sebelumnya, dan salah satu pernyataan sikapnya adalah mendorong KPU untuk membatalkan hal tersebut. Dan itu memang sudah sepatutnya dilakukan, karena ini bagian dari transparansi publik di dalamnya, seperti itu. Baik, masih ada yang mau disampaikan? Ya, cukup ya. Baik. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, dan sekali lagi kami terima kasih, dan kami tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.